Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didin Wahyudin dari kelas manajemen C dengan NIM 340290135. Nah, di sini ada tugas dari dosen kita ya, Pak Muhtar, dalam mata pelajaran Komputer Bisnis 2 pada tanggal 2 kemarin, 3 Maret, 2 Maret. Nah, di sini saya akan mengerjakan pertemuan ketiga yang dimana mencari nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang. Dalam penjelasannya, saya harus menentukan waktu uang. Nah, untuk pekerjaan prakteknya, saya harus menentukan nilai uang dalam 1 juta, 10 tahun yang akan datang, dan 10 tahun yang lalu. Yang kedua, saya harus menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Dan yang ketiga, membuat aplikasi menentukan jumlah uang angsuran jangka panjang. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah tabel ya, di mana di sini ada penjelasan example 1 dan example 2 yang dimana dalam 1 juta pada zaman dulu 10 tahun ke belakang ya, dalam jumlah 613.913 rupiah. Dan untuk saat ini dalam 1 juta itu mendapatkan 8.232.288 rupiah. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hasil ini? Di sini sudah tertera rumusnya, yaitu FP kurung buka rate, never, VMT, dikurangi FP, tipe. Nah, di sini saya akan menghitungnya dengan rumus tersebut. Nah, sama dengan PV kurung buka C4. C4 itu adalah rate 5%. Terus titik koma C5. C5 itu adalah never. Titik koma C3. C3 itu VMT. Titik koma dikurangi C6 FV itu 1 juta. Terus titik koma C7. C7 itu adalah tipe. Saya akan mencobanya. Klik lagi ya. Nah, sama dengan FV kurung buka rate itu adalah titik koma never titik koma PMT titik koma negatif atau dikurangi FV titik koma tipe, terus enter ya. Jumlahnya adalah 613.913 rupiah. Yang kedua, example kedua juga hampir sama ya, yang dimana punya rumus FP kurung buka rate, never, dikurangi VMT, dikurangi VFP, dikurangi tipe, maaf. Kita akan mencobanya.
yaitu sama dengan FI kurung buka rate itu adalah 5%, titik koma never titik koma dikurangi VMT titik koma dikurangi PV titik koma tipe, terus enter. Nah, jumlahnya adalah 8.232.288 rupiah. Ini adalah contoh 1 dan 2 dalam jumlah uang 1 juta. Untuk selanjutnya, ini adalah perhitungannya. Dalam jumlah uang ada 1 juta, interestnya adalah 9,0%. Nah, di sini ada tabel tahun, CF, FI manual, FI inter, DF, FI manual, FI inter. Nah, bagaimana untuk mendapatkan jumlah-jumlah ini? Yaitu di sini untuk CF saya menggunakan rumus sama dengan kurung buka 1 ditambah D3 kurung tutup pangkat B5. Nah, di sini saya akan menghapusnya dulu. Terus Nah, di sini adalah sama dengan kurung buka 1 ditambah D3. Nah, D3 ini jangan lupa pakai tanda uang dolar ya, S dolar ini. Karena kalau tidak memakai D3 ini, kalau tidak memakai S dolar, ini akan hasilnya berbeda. Ini adalah rumusnya. Lalu kurung tutup pakai pangkat B5. B5 itu adalah tahunnya. Nah, kalau udah ketemu ini, nilai ini, untuk ke bawahnya, untuk tahun-tahun selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah, maka ada nilai ini. Untuk selanjutnya ada FI manual. Bagaimana mencari nilai ini? Nah, di sini untuk rumusnya adalah sama dengan D2 dikali D5. D2 itu adalah jumlah uang 1 juta dikali dengan tahun. Itu. Dan jangan lupa pakai S dolar, lambang dolar. Misalnya D2 itu D2 misalnya. Ini adalah D2. Nah, D2 itu pakai lambang dolar. Untuk selanjutnya sama. Untuk ke bawahnya juga bisa kita tarik seperti cara tadi ya di CF. Untuk sebelumnya kita tarik seperti ini ke bawah, seperti itu. Untuk selanjutnya juga ada FI inter. Untuk mencari nilai FI inter, di sini ada rumusnya adalah FI kurung buka D3. D3 itu adalah interest 9%, titik koma B5, titik komanya 2 kali, terus dikurangi E5. E5 itu adalah FI manual, terus kurung tutup lalu enter, maka akan hasilnya seperti itu. Sama saja seperti tadi ya. Untuk mencari ke bawahnya
kita tinggal tarik saja secara manual biar gampang saja, maka akan nilainya akan muncul sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai DF. DF ini mempunyai rumus yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah D3. D3 itu adalah yang tadi interest 9,0% kurung tutup per D5. D5 itu adalah tahunnya. Untuk nilai ke bawahnya juga tinggal klik 2 kali atau ditarik ke bawah aja. Nah, untuk nilai selanjutnya PV manual. PV manual itu kita cari jumlahnya dengan rumus D2. D2 itu adalah jumlah uang dikali tahun. Ini kali tahun. Lalu tinggal enter saja. Dan untuk mencari nilai selanjutnya juga kita tarik saja atau klik double. Tarik ke bawah ya. Itu. Untuk nilai PP inter, untuk selanjutnya nilai PP inter adalah dengan kode atau rumus adalah sama dengan PP kurung buka D3. D3 nya itu seperti yang tadi ya, pakai logo, bukan pakai logo, maksudnya pakai $, ya. D3 9,0%, titik koma B5 ke tahun, terus titik koma dikurangi I5. I5 itu dari nilai PM manual, yaitu ya dan 1 juta. Kurung tutup lalu enter. Nah, kurung tutup lalu enter. Setelah itu kita tarik aja seperti yang tadi cara manual ya. Nanti nilainya akan muncul seperti manual. Nah, dalam menentukan jumlah uang dalam 10 tahun di sini kita udah tahu ya. Ini adalah jumlah uang di mana 10 tahun yang akan datang dan jumlah uang 10 tahun sebelumnya itu. Mungkin untuk ini cukup sekian dan kita akan melanjutkan lagi ke tugas berikutnya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membuat angsuran jangka pendek. Membuat aplikasi angsuran jangka pendek. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Di sini ada input, hitungan, dan output. Nah, untuk dalam input sendiri di sini saya sudah membuat data-data seperti ini ya. Ada nama konsumen, nama barang, harga, terus uang muka, rate atau bunga ya. Dimana nama konsumen sendiri bebas, tergantung siapa konsumennya. Terus nama barang ada Mio. Terus harga barang, uang mukanya 10% dan bunganya 9,25%. Untuk Mio, nama barang di sini ada beberapa barang yang sudah saya cantumkan di sini. Ini diambil dari sini ya, dari pinggir sini. Nah, bagaimana cara untuk bisa seperti ini, yang bisa seperti otomatis ini? Tuh. Ini kita ambil
klik dari nama barangnya di sini, kolom ini D6, kita pergi ke data, terus ke data validation, terus kita klik dari allow ini, kita cari list, lalu search-nya itu kita ambil dari yang 4 ini ya, dari kolom ini, lalu oke. Nah, yang tadi itu kita ambil dari yang ini, blok, lalu kita oke. Otomatis akan seperti ini. Nah, untuk harga di sini saya menggunakan rumus lookup, yang dimana di sini sama dengan lookup kurung buka D6. D6 itu dari nama barang, titik koma H4. H4 itu dari ini H4 titik 2 I11 harga barang, lalu titik koma 2 kurung tutup, lalu enter. Mungkin seperti itu untuk rumus dalam nama barang dan harga barang ya, untuk muncul secara otomatis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ke hitungan. Nah, di sini saya sudah membuatnya hitungan ini. Di sini saya mempunyai barang bid, ada harga, down payment, DP, jumlah kredit, rate-nya yang tadi 9,25% per tahunnya. Terus perhitungannya ada nilai angsuran per bulan. Di sini tertera ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ya sampai 24 bulan ya. Nah, di sini nama barangnya saya ambil dari input D6. Mengapa input dari input D6 ini? Karena saya ambil dari sama dengan input D6. D6 itu dari ini bit. Nah, kalau saya ubah ini ke Ninja, otomatis dihitungannya juga pasti ke Ninja gitu. Nah, di sini saya akan mencoba dari barang bit aja ya. Nah, bit udah tertera barangnya. Terus harga ada 10 juta dalam 3 bulan. Saya ambil dari sama dengan input D7 yaitu dari harga. Nah, seterusnya kita klik, lalu tarik ke sampai 24 bulan. Dan selanjutnya ke DP. DP ini mempunyai rumus sama dengan C5. C5 itu dari bulan, dari harga dikali input D8. Dikali input D8 itu kita ambil dari D8.
B8 itu dari uang muka ya. Langsung enter saja, nanti ada hasilnya seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik dan kita tarik saja ke sampai 24 bulan. Otomatis akan ada nilainya. Yang ke selanjutnya dari jumlah kredit. Nah, dari jumlah kredit ini dihasilkan dari rumus sama dengan C5. C5 itu dari harga barangnya, dari harga barang itu 10 juta dikurangi C6. C6 itu dari DP 1 juta. Jadi menghasilkan 9 juta. Untuk seterusnya juga tinggal tarik saja ke 24 bulan. Otomatis angkanya akan ada. Nah, untuk selanjutnya ada dari rate. Rate-nya itu 9,25% per tahun. Nah, ini dihasilkan dari B8 per 12. B8 itu ini rate B8 dibagi 12. Nah, 12 ini adalah per tahun ya. Per tahun itu kan 12 bulan. Nah, lalu tekan enter saja. Nah, setelah itu akan muncul nilai tersebut. Kalau kita tarik saja ke sampai ke 24 bulan. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungannya. Nah, dalam perhitungan nilai angsuran, di sini saya menggunakan rumus EPI, di mana nilai angsuran ini adalah sama dengan EPI kurung buka C8. C8 itu dari rate, C8 dari rate, terus titik koma C4. C4 itu dari 3 bulan ya, barisan ini 3 bulan. Terus titik koma 2 kali, titik koma dikurangi C7. C7 itu dari jumlah kredit itu sendiri, yaitu 9 juta. Setelah itu kurung tutup lalu enter. Nah, ini adalah nilai angsurannya. Dan untuk angka tersebut juga kita klik lalu tarik saja ke sisi kanan sampai ke 24 bulan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga ada angsuran per bulannya. Nah, untuk angsuran per bulannya di sini saya menggunakan rumus C10 per C4. C10 itu diambil dari nilai angsuran dikurangi C4. C4 itu dari bulannya, lamanya bulan. Otomatis ada nilainya. Kita tinggal enter saja. Nah, setelah itu kita ambil tarik ke kanan sampai ke 24 bulan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung dari output. Nah, di sini nama konsumennya juga kita ambil dari input D5 ya. Input D5 itu yang dari tadi ya. Nah, di sini maka otomatis kalau di sini diubah nama konsumennya, di sini juga akan berubah. Nah, di sini dalam aplikasi angsuran jangka pendek dalam menangani output, di sini ada nama konsumen, nama barang, waktu angsuran, harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulannya.
nama barang di sini saya mengeduakan bit tadi ya. Di sini juga saya menggunakan rumus sebenarnya input B6. Nah, saya ambil dari input B6. B6 itu dari ini ya. Nah, untuk selanjutnya waktu angsuran seperti tadi ya, kalau ingin seperti ini. Nah, di sini saya tinggal klik data, terus ke data validation, terus cari list, di allow, kolom setting ya, allow setting, terus hitungan. Di sini sama dengan hitungan C4.2 B4, lalu oke. Nah, dari mana ini hitungan ini dicari? Ini dari hitungan ini sampai ini di blok, lalu klik oke yang tadi ya. Nah, untuk selanjutnya harga, di sini saya menggunakan rumus half up kurung buka C4 ya, C4 titik koma hitungan B4 titik 2 D11 2. Hitungan B4 ini saya ambil dari hitungan B4. Hitungan B4 itu dari sini ya. B4 itu sampai ke C. Nah, tinggal klik OK. Bukan klik OK, maaf. Diambil dari situ. Kurung tutup, enter. Nah, untuk selanjutnya dari uang buka. Uang buka juga sama, menggunakan rumus lookup, juga jumlah kredit, nilai angsuran itu menggunakan rumus lookup. Cuma yang membedakannya itu dari nilai yang terakhir ini nih, dari titik koma 7, terus titik koma 4, yang ini titik koma 3, yang ini titik koma 2 ya. Tuh. Nah, mengapa berbeda-beda di sini? Karena di sini kita udah ada. Nah, di sini nih dari kolom K ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, seperti itu. Nah, untuk kolom angsuran saya menggunakan juga sama ya. Di sini menggunakan rumus lookup yang akhirnya terdapat dari nomor titik koma 8 ya. Nilai angsuran per bulan ya, seperti itu. Nah, untuk jadwal angsurannya di sini ada kolom bulan, angsuran, dan outstanding. Nah, dalam kolom outstanding di sini menggunakan rumus C8. C8 itu diambil dari nilai angsuran ya. Gitu. Untuk bulan yang pertama ini dinolkan saja karena tidak ada angsuran. Nah, ini diambil dari H4 itu dari atas ya di sini. Nah, untuk angsuran pertama, bulan pertama saya menggunakan rumus sama dengan if kurung buka E6 itu ini ya,
E6 itu lebih besar dari C4. C4 itu dari ini bulan. Dan jangan lupa menggunakan rumus yang berbentuk S dolar ini ya, angka dolar, titik koma, kutip, tanda kutip 2 kali, titik koma, E6. E6 itu ini ya. Nah, satu lagi, enter. Lalu akan ada ini. Nah, untuk angsurannya, dalam kolom angsuran, sini juga saya menggunakan maaf, tapi rumus sama dengan if kurung buka F6. F6 itu dari ini, F6 sama dengan tanda kutip double, terus titik koma, tanda kutip double lagi, terus titik koma, C9. C9 itu dari ini, C9 dari angsuran per bulan, kurung tutup, enter. Ya, terus yang selanjutnya dari outstanding menggunakan rumus sama dengan if kurung buka F6. F6 itu dari sini ya, terus sama dengan tanda kutip double, titik koma, tanda kutip double, titik koma, H5. H5 itu dari atas ya, yang ini H5 min G6. G6 itu dari ini 3.069.911 rupiah, kurung tutup lalu enter, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu dalam kurun waktu 3 bulan, ini adalah angsurannya. Nah, untuk 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, sampai 24 bulan sama. Ini adalah angsuran. Mungkin penjelasan untuk aplikasi angsuran jangka pendek seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada aplikasi angsuran jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya kita udah berada di aplikasi angsuran jangka panjang. Nah, di sini adalah angsuran jangka panjang dari FE Finansi. Nah, ini adalah soalnya. FE Finansi saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, sampai 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Lalu bunga angsurannya 11% per tahun. Nah, lalu buat brosur, tabel angsuran, dan aplikasi angsurannya. Nah, di sini saya sudah membuatnya dalam tabel angsuran kredit modal usaha FE Finansi. Dalam kolom bunga itu udah ada 9%, selisih plafon adalah 5 juta. Ini untuk angsuran jangka panjang dari 6 bulan sampai 6 tahun sampai 28. Nah,
sampai 28 bulan ya. Nah, di sini dalam 6 bulan saya sudah ada dengan rumus sama dengan PMT kurung buka G2. G2 itu dari 9% per 12. 12 itu dari per tahunnya dalam 12 bulan ya. Titik 2 C6. C6 itu dari 6 bulan. Titik koma double, titik koma dikurangi B7. Nah, B7 ini diambil dari plafon, nilai plafon pertama ya, yaitu 45 juta. Kurung tutup enter. Nah, untuk seterusnya untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya, kita tarik saja ke pinggir kanan sampai ke 28, ke bulan 28. Nah, otomatis akan ada nilainya. Untuk selanjutnya juga sama, kita blok saja agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Lalu kunci, terus titik 2, terus klik 2 kali. Nah, otomatis ini akan terisi sampai bawah, sampai ke nilai 500 juta. Ini dalam kurun waktu per bulan ya. Nah, ini yang seterusnya kita ke brosur tahunan. Dari brosur tahunan ini adalah 11% per tahun. Dari plafonnya itu kita ngambil 75 juta sampai 1M ya, sampai 1M. Nah, sampai ke 1M. Nah, di sini ada tabel angsuran kredit modal usaha, jangka waktu angsuran per tahun. Nah, di sini ada bulan ke-6, tahun 6, tahun 8, 10, 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk pertama ya, sama dengan PMT kurung buka H3. H3 itu adalah dari 11% per tahun ya, per 12 ya. 12 itu dari tahun ya, kurung bukan titik koma 12 kali C6. C6 itu dari ini tahun 6 ya, hari ini. Terus titik koma dikurangi B7. B7 itu diambil dari kolom plafon pertama yaitu 75 juta. Lalu kurung tutup, lalu enter saja. Nah, agar lebih mudahnya juga, untuk mempermudah pengerjaannya, kita klik lalu tarik sampai kolom terakhir. Nah, otomatis akan terbuka. Lalu sama juga udah seperti ini ya, udah diblok dari kolom 6 ya, kolom 6 sampai ke 18, tinggal klik saja ini 2 kali. Nah, otomatis akan terisi sampai 1 miliar. Nah, ini adalah jika meminjam uang dalam 1 miliar dalam 18 tahun, maka angsurannya itu 1.483.830 rupiah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada input. Nah, input di sini ada nama konsumen, jumlah pinjaman, waktu angsuran, bunga angsuran. Nah, untuk nama konsumen sendiri ya,
di sini bebas, siapa konsumennya, siapa yang meminjamnya, siapa yang jadi konsumen yang setia gitu ya. Nah, dalam menentukan jumlah pinjaman di sini ada 45 juta. Di sini saya ambil agar otomatis seperti ini ya. Ini menggunakan rumus, kita pergi ke data, lalu ke manajemen, ke data validation, terus kita ambil list, lalu kita di sini sama dengan brosur underscore bulanan B7 titik 2 B98. Dari mana ini? Nah, kita dulu ya. Oke dulu. Nah, kita cari ini dari brosur bulanan ya. Brosur bulanan itu dari sini. Nah, kita blok ini sampai bawah. Sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu oke. Yang seperti tadi ya, oke. Nah, untuk waktu angsurannya juga kita pergi ke data validation, kita ke list, lalu ke brosur tahunan C6 sampai H6. Ke brosur tahunan. Nah, C6 sampai H6 kita blok, lalu oke. Seperti itu. Nah, untuk bunga angsuran ini tadi 11%-nya. Ini adalah today 4 Maret 2021 FE Finance. Nah, dalam selanjutnya ada proses output. Nah, di sini ada proses output dari FE Finance. Ada nama konsumen ya, di Yudin ini diambil dari input tadi ya, yaitu sama dengan input F7. Input F7 itu adalah ini ya. Nah, jika ini diubah misalnya menjadi Bayu, otomatis di proses output juga di sini berubah menjadi Bayu. Karena di sini punya saya akan menamakan nama saya saja. Nah, di sini jumlah pinjamannya ada 45 juta. Di sini diambil dari input F8. Input F8 itu dari input F8 ini ya. F8. Untuk selanjutnya bunga per tahunnya itu adalah 11%. Itu dari input F10 ya. Sama dengan input F10 itu input F10 dari ini, dari sini, dari bunga angsuran. Untuk selanjutnya ini ada rumus E7 per 12. E7 itu dari ini per 12 itu yaitu bulan dari 1 tahunnya. Nah, untuk waktu angsurannya itu 18 tahun. Input dari sama dengan input F9, diambil dari input F9 itu dari sini F9 waktu angsuran. Ini
216 bulan, yaitu dirumuskan sama dengan E8 dikali 12 itu dalam bulan dalam 1 tahun. Untuk selanjutnya ada total angsuran itu sama dengan C234. Untuk cicilan sendiri ada rumus C18 itu dari ini. Nah, untuk total bunga untuk selanjutnya dari jadwal angsuran itu per bulan ini dinolkan saja ya. Ada angsuran PMT, bunga IPMT, pokok PPMT. Ada outstanding itu dari outstanding 45 juta ini dari input F8 ya. Input dari F8 itu dari sini F8. Nah, terus ini juga sama, input F8 dari tadi yang dari sini. Nah, untuk yang pertama ya, bulan pertama itu ada rumus sama dengan if kurung buka A18 itu adalah 1 ya, 1 lebih besar dari F8 itu adalah ini F8 ya, angsurannya 216 titik koma tanda kutip double titik koma A18 lagi, lalu kurung tutup enter. Nah, untuk seterusnya juga kita tarik juga ke bawah untuk memudahkan pengerjaannya sampai ke bawah. Karena saya sudah untuk itu saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya saja. Nah, dalam angsuran PMT ini ada rumus sama dengan if kurung buka B18 itu adalah bulan ini adalah lebih besar dari P8 itu adalah lamanya bulan, waktu angsuran, titik koma tanda kutip double, titik koma PMT kurung buka F7 itu adalah persen dalam per bulan, terus titik koma dikurangi G17 itu dari outstanding, lalu kurung tutup double ya, lalu enter. Nah, untuk seterusnya juga kita untuk mempermudah pengerjaannya tarik ke bawah ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada bunga dari IPMT. Nah, di sini berumuskan sama dengan if kurung buka B18 lebih besar dari P8 titik koma tanda kutip double titik koma IPMT kurung buka P7 titik koma B18 titik koma P8 titik koma dikurangi G16 kurung tutup double ya, lalu enter, lalu akan hasilnya seperti ini. Seperti biasa kita tarik saja sampai akhir dalam untuk mempermudah pengerjaannya. Nah, untuk pokok PPMT di sini ada rumus dari sama dengan if kurung buka B18 lebih besar dari P8
titik koma H, maaf, titik koma tanda kutip double titik koma PPMT kurung buka P7 F7 titik koma B18 titik koma F8 titik koma dikurangi G16 kurung tutup double. Kita enter saja, maka akan ada nilainya. Dalam pengerjaannya juga kita tarik saja seperti tadi, maka akan muncul nilai-nilai yang lainnya. Untuk outstanding di sini ada rumusnya sama dengan G17. G17 itu 45 juta dikurangi F18 dari harga pokoknya dari pokok PPMT. Seperti itu, lalu enter saja. Lalu seterusnya kita tarik saja ke bawah sampai akhir. Ini nilainya sampai sini ya. Nah, untuk terakhir ada total. Total ini mempunyai rumus dari sum kurung buka C17 dari atas, dari C17 sampai C233 kurung tutup enter. Nah, sama juga ini dalam pengerjaannya juga kita sama, tinggal titik koma lalu kita tarik saja seperti itu. Nah, dalam proses ini untuk tugas kali ini mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan tugasnya kurang memuaskan. Mohon maaf karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Untuk tugas kali ini saya tutup dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.